Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya sahabatku, Solusi Injeksi Channel, di hari ini kita kedatangan motor Vario 125 dengan keluhan ketika di double starter mesinnya tidak mau nyala teman-teman. Tetapi ketika dilakukan diengkol ataupun menggunakan kick engkol ya, diengkol pakai kaki, itu motornya bisa nyala teman-teman. Nah, di sini saya menganalisa permasalahan itu ada pada kompresi teman-teman. Di sini langsung kita lakukan pengecekan di area bagian blok ya, dan pistonnya apa yang terjadi nanti kita akan lihat, kita akan lakukan pembongkarannya ya teman-teman. Jadi di sini kita melakukan pembongkaran ini ataupun melakukan pengecekan di mesin ini teman-teman. Itu kita lakukan di hari Minggu ya teman-teman, di hari libur ya. Jadi kita masuk piket ya sambil bersih-bersih bengkel di hari Minggu. Jadi ini kita lakukan pembongkaran dulu. Kita akan lihat di bagian pistonnya dan juga bagian bloknya apa gores ataupun seperti apa, karena kita lihat itu olinya kering teman-teman ya. Si konsumen ini jadi untuk melakukan pembukaan baut yang susah itu boleh dipukul menggunakan palu teman-teman. Pukul dulu menggunakan palu lalu dibuka menggunakan kunci. Itu bautnya pasti akan terlepas. Karena seperti itu cara melakukan pembongkaran pada baut-baut yang susah ataupun sudah lengket dengan kotoran-kotoran debu ataupun tanah-tanah yang sudah menempel. Itu kalau kita langsung buka menggunakan kunci itu biasanya tidak akan terlepas ya teman-teman. Jadi kita perlu menggunakan palu untuk kita pukul terlebih dahulu bautnya yang akan kita buka. Setelah itu baru kita lakukan pembongkaran menggunakan kuncinya. Maka bautnya akan mudah untuk dibuka ataupun diputar menggunakan obeng ya teman-teman. Jadi di sini kita akan lihat seperti apa dalemannya, bagian pistonnya, bagian bloknya apakah bermasalah. Karena dengan keluhan motor ini susah di starter ataupun di starter itu bisa tapi tidak menyala, dan ketika diengkol menggunakan kaki motor ini bisa menyala, itu biasanya berasal dari bagian kompresi teman-teman ya, khusus di motor matic ya teman-teman. Jadi kita akan cek ya teman-teman. Kita akan buka ya teman-teman. Ini kita sudah terbuka. Kita lihat ternyata di bagian kepala pistonnya teman-teman itu keraknya sangat banyak ya teman-teman. Keraknya sangat banyak, dan juga di bagian klepnya ya, ini sedikit renggang ataupun klepnya bocor teman-teman ya. Klep motor ini bocor, itu yang mengakibatkan terjadinya penurunan kompresi. Jadi ketika di starter ataupun double starter itu motornya susah hidup teman-teman. Tetapi ketika dihidupkan menggunakan engkol, motor ini bisa langsung hidup. Sekarang kita akan lihat juga di bagian pistonnya apa yang terjadi, apakah apakah ring pistonnya aus. Nah ternyata pistonnya cacat teman-teman. Ternyata pistonnya cacat ya. Kita akan buka terlebih dahulu. Susah tenan buka Jadi untuk melakukan pembongkaran sepi pistonnya itu teman-teman, kalau kekeringan oli itu sedikit payah teman-teman. Dia lengket teman-teman ya. Sepinya itu lengket. Jadi susah untuk dilakukan pembongkaran. Karena semuanya itu kering, nggak kena oli teman-teman. Panas nggak kena oli ya udah lengket teman-teman.
Jadi harus pelan-pelan ya untuk melakukan pembongkaran sepi pistonnya. Kita buka ya teman-teman, pelan-pelan kita buka ya. Melihat untuk bagian kabel motor yang besar. Nah, ini sudah terbuka teman-teman. Terlihat ya pistonnya ini gores ya, gores kanan kiri, gores, dan juga bagian bawah juga gores teman-teman, cacat. Inilah salah satu penyebab motor ini kompresinya lemah teman-teman. Kompresinya lemah, dan ketika di starter itu susah hidup ya, tapi ketika dilakukan pengengkolan ataupun dihidupkan menggunakan engkol kaki itu motornya nyala. Jadi untuk perbaikannya kita lakukan pergantian piston, set, coulter teman-teman, dan juga melakukan sekir klep ya teman-teman. Kita lakukan sekir klep agar klepnya rapat kembali dan juga kompresi kembali normal, maka motor ini bisa dipastikan hidup dengan normal teman-teman. Bisa di double starter langsung nyala, dan juga di engkol juga pastinya akan langsung nyala ya teman-teman. Jadi saya informasikan kepada teman-teman semua unit yang mempunyai unit motor baik Scoopy, Vario, semuanya mau Honda mau Yamaha. Jadi silakan lakukan pergantian oli sesuai jadwal yang ditentukan ataupun sesuai pemakaian unit motor teman-teman. Kalau saya mengedukasi ke semua konsumen saya itu untuk melakukan pergantian oli itu selama 1400 ataupun 1200 km ya teman-teman, untuk melakukan pergantian olinya. Karena apa? Karena untuk di 1200 km itu olinya sudah sangat teman-teman, kental apa gimana ya, pokoknya kalau lebih dari itu berarti menurut saya itu untuk angka pelumasannya itu sudah berkurang, jadi tetap harus diganti. Jadi lama kelamaan kalau nggak diganti ya seperti ini teman-teman, jadi makan oli. Setelah itu ya pistonnya ataupun stang sernya pasti akan ngejam. Nah, ini sudah kita lakukan coulter ya teman-teman dengan overseas 50. Semoga saja informasi yang saya bagikan ini kepada teman-teman bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk lakukan pergantian oli sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh mekanik-mekanik teman-teman ataupun jadwal servis di unit motor teman-teman, agar motor teman-teman tetap awet dan juga terus bertenaga ya teman-teman. Jadi tidak ngempos dan juga awet pokoknya. Jadi motor itu kalau dijaga olinya insya Allah awet teman-teman, dan juga tahan lama. Tetapi kalau olinya sering telat ya itu pasti akan cepat rusak dan juga motornya sering ngejam teman-teman. Oke ya teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.